Selamat siang bagi kita semua. Nama saya Eva Elisa Brusi Nuraya dengan tingkat 3 jurusan PAK, mata kuliah homiletika, dosen Ramli Harahap MTH, dengan buku Cara Berkhotbah yang Baik. Penulisnya ialah Haddon W. Robinson. Di sini akan dijelaskan bagaimanakah sebenarnya langkah-langkah dalam berkhotbah. Nah, yang dimana khotbah-khotbah ekspositori terdiri dari gagasan-gagasan yang ditarik dari Alkitab dan yang dikaitkan dengan kehidupan. Terlebih dahulu, kita harus memahami apakah sebenarnya ekspositori tersebut. Nah, ekspositori ini merupakan untuk memberikan kejelasan ataupun keterangan serta contoh-contoh yang diberikan kepada pendengar atau jemaat. Ekspositori ini juga harus mengenali arus yang sedang hidup dalam masanya, karena setiap generasi mengembangkan sejarahnya sendiri. Nah, yang dimana seorang pelayan Tuhan juga harus bisa mampu berdiri di hadapan jemaat dan menyampaikan khotbah-khotbah yang akurat secara eksegesisnya ilmiah dan disusun secara baik. Nah, pada tahap berikutnya, pengkhotbah bisa saja mampu untuk menghadirkan secara serempak dalam khotbahnya akan dunia kuno, dunia modern, dan dunia dirinya sendiri dalam khotbahnya. Karena dalam melaksanakan semua ini, ekspositor ataupun pengkhotbah tidak akan membuat Alkitab secara relevan dan seolah-olah ia menggambarkan ilustrasi yang cocok dari cerita kuno tersebut. Nah, kumpulan-kumpulan orang percaya mampu melihat ulang suatu peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau dan tepat pada tempat yang berbeda, serta dapat mengalami sejarah tersebut sebagai realitas sekarang apabila seseorang dapat membuat suatu pernyataan deklaratif. Nah, di sini hanya ada 4 hal yang dapat dikerjakan untuk mengembangkannya. Pernyataan tersebut yaitu dapat dinyatakan ulang, dijelaskan, dibuktikan, dan diterapkan. Nah, di sini pernyataan ulang mendapatkan bagian lebih besar dalam komunikasinya, tulisan dan khususnya lisan. Tetapi pernyataan ulang ini tidak dapat mengembangkan pemikiran, karena pernyataan ulang ini juga hanya sekedar mengatakan hal yang sama dengan kata-kata yang berbeda. Nah, akan tetapi untuk mengembangkan suatu pikiran tersebut, kita harus melakukan 1 atau lebih dari 3 hal, yaitu kita harus menjelaskannya, membuktikannya, dan mengaplikasikannya. Nah, untuk melakukan hal itu, kita dapat menggunakan 3 pernyataan pengembangannya. Yang pertama, kita memberi penjelasan. Nah, apakah ini artinya? Satu pertanyaan pengembangan dipusat pada penjelasannya. Apakah ini artinya? Penjelasan ini dapat dijelaskan dengan satu sasaran yang berbeda. Nah, yang pertama, jika terhadap Alkitab pertanyaannya, apakah penulis dalam nukilan di depan saya mengembangkan gagasan utama melalui penjelasan? Ketika Paulus menulis surat pada sahabatnya di Korintus, ia menjelaskan bagaimana karunia-karunia itu harus dinyatakan, bukan untuk perpecahan, namun untuk kesatuan jemaat. Nah, yang kedua, kita buktikan benarkah itu. Setelah kita paham atau menganggap bahwa kita paham apa arti sebuah pernyataan kita sering bertanya, benarkah itu? Dapatkah saya sungguh-sungguh mempercayainya? Kita meminta bukti. Nah, sebenarnya penerimaan psikologis jarang hanya berasal dari kutipan Alkitab, sebab hal itu harus juga dicapai melalui penalaran, pembuktian, dan ilustrasi-ilustrasi. Ketika Paulus hendak membuktikan kepada jemaat di Korintus bahwa ia punya hak untuk mendapatkan dukungan finansial dalam pelayanannya. Nah, yang ketiga merupakan kita terapkan. Apa bedanya? Pertanyaan pengembangan dari ketiga terkait dengan penerapan. Meskipun menjelaskan kebenaran suatu nukilan merupakan hal yang penting, namun apa yang ia bicarakan tidak berhenti hingga ia menghubungkan nukilan itu dengan pengalaman para pendengarnya, hingga pada akhirnya jemaat yang duduk di bangku mengharapkan pengkhotbah akan menjawab pertanyaan mau apa, perbedaan apa yang dibuatnya. Nah, supaya efektif,
khotbah-khotbah harus mengkaitkan kebenaran Alkitabiah dengan kehidupan. Nah, karena khotbah-khotbah paling efektif adalah khotbah-khotbah yang melakukan hal dengan suatu cara yang spesifik, bukan dengan cara umum. Nah, jika kita menerapkan Alkitab dalam pengalaman hidup di dalam jemaat, maka jemaat akan melakukannya, dan kita sebagai pendengar juga memerlukan kebenaran yang dianut oleh cara-cara yang spesifik dan mengubah untuk mengaplikasikannya. Nah, dan kemudian 3 pernyataan pengembang yang ada di atas mendorong pemikiran ekspositor ini untuk membantu memutuskan apa yang harus dikaitkan sehubungan dengan perikop yang dibahas. Nah, di sini pengkhotbah akan segera tahu apakah pengkhotbah punya atau tidak sebuah khotbah yang jenis studi apa yang perlu dilakukan untuk menjadikan khotbah yang lebih efektif. Sekian dari saya, terima kasih.